Siapa, Mak? Kawannya suruh diam lah. Kalau mau ngomong gimana sih kok malah ngomong ke kita? Ya, ngapain lo bertanya Allah itu YHWH? Kagak. Allah itu bukan YHWH. Yang jelas bukan anaknya Maria. Yang jelas bukan anaknya Maria. Muhammad juga bukan nabi menurut Yahudi. Ya urusan yang jelas Ada suratnya. ya nggak apa-apa. Itu iman Allah kami. bukan YHWH. Itu iman kami. Muhammad bukan nabi. Iya terserah. Yang parah itu adalah Anda. Menyembah. Yesus manusia. Musa tidak menyembah tapi, Allah. Tapi Anda tidak mengaku Musa menyembah tidak manusia. menyembah Allah. Wah, emosi. Kan Karena buktikan lucu. bahwa Allahmu itu YHWH. Buktikan kalau bisa. Saya masih bisa. Kalau bukan YHWH nggak urus. Yang jelas sembahan kami Allah. Mau dia YHWH, mau dia Iya, bukan Elohim, YHWH. yang nggak urus. yang YHWH itu bukan yang Allah. bermasalah. Ya nggak Firmannya apa-apa. beda. Nggak masalah. Beda. Nggak masalah. Firman beda. Nggak masalah. Konsep beda. Yahudi dan Islam Siapapun Allah Ya. itu sembahan kami. Nah sekarang Anda yang lucu. Sembahan Anda udah, Yesus, sembahan Anda beda. Yesus. Ngapain Anda ngomong-ngomong di sini? Tapi Anda tidak mengaku sembahan kalau beda buat Yesus apa itu diskusi? manusia. Nah, itu Sesembahan beda buat apa diskusi? Sesembahan beda buat Buktikan apa diskusi? Yahudi mengimani Anda mau nyoba YHWH apapun lahir. terserah. Gitu. Coba buktikan Yahudi mengimani Yang lucu ini kalian kan manusia. Kenapa nyembah manusia? Kan aneh. Sudah begitu Yesus mengaku dirinya manusia. Kalian tidak mau mengaku kalau dia manusia, kan kucuk. kabut lagi. Manusia, tapi orang Kristen tidak menyembah manusia juga. Iya, Yesus itu manusia atau bukan? Ya nggak masalah, terserah lo mau bilang apa. Kenapa jadi marah kalau begitu? Orang Kristen tidak menyembah manusia. Ya itu namanya sedeng. Jelas-jelas Yesus manusia, kalian sembah. Dari awal, dari persoalannya Ishak dan si Ismail itu udah jelas lah. Oke. Ya, dari Oke. orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa Ishak dipersembahkan sebagai anak perjanjian. Tahu-tahu berapa ribu tahun. Apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Nggak ada hubungannya. Kristen nggak usah bawa Nabi Ishak, nggak ada hubungannya Kristen dengan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mengajarkan menyembah manusia, paham? Ismail. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mengajarkan menyembah manusia, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Maunya itu di situ. Ya. Nggak ada hubungannya. Tiba-tiba Nabi Ishak dengan penyembah manusia nggak ada hubungannya. Ismail yang dipersembahkan Tidak akan menolong Anda. Meskipun Anda bawa-bawa Nabi Ishak, tidak akan menolong Anda. Tetap aja Anda menyembah manusia. Nggak akan bisa menolong Anda, nggak bisa, nggak bisa. Mau Anda bawa-bawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak, Yakub, nggak ada hubungannya, nggak akan mampu menolong Anda. Tetap aja Anda itu penyembah manusia, titik. Makanya kalian tidak paham. Apa yang kami tidak paham? Situ yang tidak paham, pura-pura tidak paham, pura-pura paham. Ya lu nggak paham lah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Jawab, Anda menyembah Yesus atau tidak? Tapi ya gimana? Lu kan dapat makan dari Anda menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Diam, kamu lah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Diam. Nyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Aduh, nggak pinter-pinter kau juga. Manusia. Manusia yang dilahirkan. Nah, terus kamu menyembah anak Maria, tapi kamu tidak mengaku menyembah manusia. Kan sakit. Cuman kamu diagung-agungkan, disanjung-sanjung sama pengikut. Lah kan itu fakta. Kamu menyembah Yesus. Maria melahirkan manusia, tapi Ada kamu di sini Islam mengaku, yang maribat, tapi bro. Saya mau tanya tapi dulu, ada kamu di sini tidak Islam yang menyembah. maribat. Tapi lucu, Juma. kamu tidak merasa menyembah Juma, saya manusia. mau tanya Kan Juma. lucu. Ada di sini Islam yang Libas, Gurunda, libas. Tidak ada, Islam yang tahu. tidak ada Enggak. kemudian Enggak ada. orang waras yang berani Enggak ada. mengakui Enggak ada, Yesus turun aja, Ale. itu. Enggak ada. yang
yang berani mengakui bahwa Maria tidak melahirkan Tidak ada yang manusia. marifat, sorry ya. Semua manusia yang berakal, semua manusia berakal akan mengatakan Maria melahirkan manusia. Kamu nggak Semua manusia waras akan mengakui Maria melahirkan manusia. Belum pernah kulihat ada orang mengakui Maria melahirkan ayam. Pasti semuanya manusia. Yang dilahirkan manusia siapa? Dilahirkan Maria apa? Manusia. Manusia. Yang keluar dari rahim Maria apa? Manusia. Siapa yang menyembah anak Maria? Siapa yang menyembah anak Maria? Uten. Oten. Berarti Oten menyembah manusia. Terus kenapa emosi? Astaga katanya astaga. Harusnya emosi kalau kita katakan kalian menyembah ayam, baru emosi. Manusia, apa yang salah? Kalian tidak mengerti karena kalian tidak mengerti dan tidak. Apanya yang kami tidak mengerti? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Kamu hanya bisa Manusia. satu sama dengan dua. Maria melahirkan apa? Kesimpulannya. Jawab. Maria melahirkan apa? Dijawab Kan kaku mulutnya, kaku kan? Maria melahirkan manusia. Siapa yang menyembah anak Maria? Siapa yang menyembah Yesus? Oten. Yang disembah Oten, ayam atau manusia? Manusia. Yesus sama dengan Anda menyembah manusia. Apa? Kan kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong. Udah ya. Kamu Udah kan jelas sekali Kristen itu bukan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah manusia. Terbukti Kristen menyembah manusia, berarti antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu berbeda. Laksana langit dan Liang lahat, guru lihat. Kamu kalau ngomong itu paling nggak Coba disaling gurunda kita dulu dengerin dulu. Yang kita nggak mengerti apa? Memang yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau yang dilahirkan Maria ini Allah? Apa yang dilahirkan Maria menurut Kristen? Silahkan. Begini bang ya. Maria itu melahirkan manusia benar. Tapi kan itu Allah yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Yesus itu 100% manusia. Sudah. Nah, begitu. 100% manusia, 100% Allah. Bukan dia Allah karena dia tidak dilahirkan dari persilangan seperti manusia. Nah, Ya begitu. udah. Jadi kesimpulannya Kristen menyembah 100% manusia, betul? 100% juga Allah. Iya sudah, nggak apa-apa. Berarti sembahannya ada berapa? Itu Allah yang turun ke bumi dalam rupa Iya, manusia. sembahannya ada berapa? Setengah manusia, setengah Itu Allah yang jadi manusia. Oh, sudah turun. Bukan lagi 100%, sudah 50%. 100% dia Allah. 100% juga manusia. Karena dia Allah yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke, berarti pada saat dia 100% manusia, dia sama dengan 100% bukan Allah kan? Bukan, dia katakan 100% manusia karena dia dilahirkan, dia punya daging. Iya. Nah, itu kemanusiaan dia. Dia Berarti kealahan berapa dia, persen semuanya? kealahan dia. Berapa persen semuanya kalau sudah ditambah antara kemanusiaannya dengan apa itu namanya ya? Keilahiannya. Iya. Berapa persen? 200 Berapa guru. persen semuanya? Bukan 200. Itu paling hebat, paling tinggi persennya, bahkan tidak terkira persennya. Tadi katanya Kealahan. cuma 100. Keilahiannya 100. Ketika digabung menjadi berapa persen? Lebih dari 200%, lebih dari. Lebih lebih. 200%. Jadi salah tidak ketika saya mengatakan Kristus menyembah manusia 100%? Dia tuh Allah 100% karena tidak diadakan seperti Ini manusia. Isadora waktu SD langsung kelas 5 ya? Enggak kali bagi tambah kurang dulu di kelas 1 gitu ya? bukan gitu. 100 tambah 100 lebih dari 200 dibilang. Kembali itu Allahnya yang 100%, bukan manusianya cuma. Nama Yesus sebenarnya Tadi katanya 100% manusia. Yes.
Nah, berarti kalian kalian menyembah 100% manusia. Kamu yang disembah itu yang 100% Allahnya. Kalau kamu menyembah Yesus 100% Tuhan, itu sama halnya kamu menyembah 100% manusia. Apa Ya, sih kalian ini orang? mudah-mudahan kalian diterima Tuhan ya. Insya Allah mudah-mudahan 50%, mudah-mudahan benar. Ya kan? Begitu kan? Kalau Oke, insya Allah. 50% gratis kalau kan bisa aja bang. Ya kan? Kalau kita mau main olok-olok kan bisa bang. Oh, ini bukan olok-olokan, jangan salah. Kalian yang mengolok-olok Tuhan. Masa kan ada Tuhan 100% manusia? Hei, Oh, nilainya lebih siapa yang ngajarin kalian? Tuhan itu 100% manusia. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu 100% manusia? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu 100% manusia? Nabi siapa? Nabi Paulus. Nabi palsu kan? Kalau kita menolok-olokan, kalau kita Ini menolok-olokan, bukan olok-olok. Astagfirullahaladzim. Kami tidak mengolok-olok. Yang mengolok-olok itu kalian. Kalian mengatakan pencipta langit dan bumi itu 100% manusia. Itu mudah-mudahan Kok jadi kita yang mengolok-olok? dia hanya disaksikan oleh Isadora kenapa nggak mau ngaku? Mudah-mudahan benar. Kok nggak mau ngaku? Begitu. Coba Kalau dia mengolok-olok Maria itu kan dia yang mengolok-olok. melahirkan Yesus ini kan itu 100% manusia, 100% ketuhanannya ada di dalam, ada di mananya, ada di mananya. Atau dua Kemanusiaan kali ngelahirin, pertama ngelahirinnya 100% manusia, kedua ngelahirin yang 100% kealahan. Gimana? dia dikatakan Allah karena dia tidak dihasilkan seperti persilangan. Ya udah, nggak apa-apa. Sebut aja mau 5.000 Allah. Apa kayak namanya? Yang jelas kalian menyembah anak Maria. Mau kalian katakan dia 100% manusia, 100% Tuhan, 100% malaikat, 100% apapun itu. Yang jelas kalian menyembah anak manusia. Titik. Para malaikat yang mudah-mudahan insya Allah lah. Mau kalian katakan Yesus itu anak Tuhan, anak malaikat, anak apapun itu, yang jelas kalian menyembah anak manusia. Titik. Mudah-mudahan Allah ya. Coba Isadora kalau Yesusnya itu dilahirkan dari rahim malaikat, mungkin bisa tuh Tuhan tuh, mungkin nggak bisa. bisa. Sebab dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Bang. Tadi kan Bagaimana caranya Persalinan menyelamatkan aja dibantu manusia? sama bidan-bidan Yahudi. Waduh, penyaliban itu diawali dengan kebohongan. Abang Yesus jangan- disalib itu karena kesaksian palsu. Yesus disalib itu karena orang-orang Yahudi iri sama Yesus, cemburu sama Yesus. Makanya Yesus dibunuh, bukan karena menebus dosa. Aduh, parah ini. Sama ini Gurunda. Pertama gua tuh terkesima ya, kirain itu Yesus tuh bangkitnya itu di penyaliban gitu. Ternyata 3 harinya tuh di goa, enak banget. Orang-orang disalib 3 hari, ini disalib cuma setengah hari dia. Dia Sisanya kan di goa. cuman ini, dia bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian Yesus itu. Tunggu guru dah. Tap dulu, udah ada kayak ada tanda-tanda mau rungkat nih. Tap share. Oh iya Ikhwan digas like-nya Ikhwan. Digas sampai 1 kalau bisa. Izin bang, boleh kita kembali ke Matius 28 bang? Matius 28 kan sudah jelas bang. Matius 28 itu salinan tertua hanya sampai data nomor 15. Belakangan baru ada penambahan 16, 17, 18, 19, 20. Dan Yesus kalaupun dipaksakan, dia hanya ingin diberitakan Injil itu kepada ras muridnya. Ras muridnya kan cuma 12 suku ras. Kalian Oke, bukan, Bang. tidak termasuk kalian. Kalian kan bukan Bani Israel. Oke siap bang, siap. Terus satu pertanyaan ini bang, apa Iya. mungkin saudara-saudara Muslim tahu? Apa tuh? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat rasul ini meninggalnya di Israel bang. Iya, saya bertanya loh, saya ini bertanya. Nggak ada kayaknya yang meninggal di Israel, nggak ada. Nggak ada. Gimana Ya, bang? mencar itu, mencar. Mencar mereka. Kan sudah dinubuatkan. Nabi-nabi palsu itu akan mati mengenaskan. Ulangan Ini 18, nomor 20, 19-20. Makanya tidak ada satupun dari pengarang kitab saudara yang mati normal.
Semuanya mati mengenaskan, miris, menyedihkan kematiannya. Karena memang sudah dinubuatkan gitu. Memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke tengah-tengah pengajaran para nabi Israel. Kan sudah dinubuatkan itu. 2 Petrus 2 tuh. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu ada di tengah-tengah Yerusalem, demikian juga pengajar-pengajar palsu akan hadir di tengah-tengah kalian. Maksudnya kalian di sini bukan Kristen, tapi Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel muncul pengajar palsu, itulah Lukas, Markus, penulis Yohanes, termasuk Paulus. Itu makanya matinya tidak ada yang normal, tidak ada stabil. Oke, Bang. Gimana pula kamu bilang nubuat di Petrus Sama terhadap ini Gurunda, sama ini kan kematian murid-murid Yesus yang mengenaskan dan yang menurut kita tuh aib gitu ya. Itu kan langsung menjadi bukti bahwa Yesus itu tidak memberi keselamatan. Lihat itu yang percaya-percaya sama Yesus. Kemana Yesus ketika mereka mau dibunuh? Kemana Yesus? Langsung kan terpatahkan di sana. Makanya nggak berkembang itu selama 300-an tahun nggak berkembang karena langsung terpatahkan di situ. Yesus yang digembor-gemborkan akan menyelamatkan. Ternyata para pengikutnya yang 12 ini matinya mengenaskan semua. Nggak ada yang ditarik ke sorga. Akhirnya apa? Akhirnya waktu Konstantin dan juga siapa? Theophilus ya. Theophilus I itu mewajibkan Kristen sebagai agama negara, baru di situ menyebar. Jadi Yesus atau Paulus itu nggak ada andil sama sekali menyebarkan Kristen. Bisa dibilang gagal. Gitu kawan-kawan. Gagal kayak mana maksudnya? Iya, ya, 12 suku Israel tidak ada menjadi pelopor agama Kristen. Semuanya dari Roma. Bagaimana mungkin kamu bilang 12 suku Israel lagi cuma Siapa dari anak Yakub yang mendirikan yang menjadi pelopor Kristen siapa? Kamu Dari tahu suku sejarah mana? nggak sih? Kamu nggak Iya tahu dari sejarah? sebut aja. Enggak ada. Siapa? Kok kamu Siapa? bodoh? Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser. Siapa dari ke-12 suku Israel ini yang mendirikan? Sudah berbeda cuma. Siapa? Udah berapa ratus Siapa? tahun. Ini yang membuat tadi pendeta Luken lari. Siapa dari ke-12 anak Yakub yang mendirikan Kristen? Siapa? Yang nggak ada. Ya nggak ada, berarti sudah selesai tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama ini Gurunda yang fakta yang nggak diketahui oleh kawan-kawan Kristen Gurunda. Konsili Gurunda, konsili pertama Nikaya itu nggak ada satupun Yahudi, Orang Yahudi yang nongol hadir. di situ. Buset. Karena Nggak dia ada bukan satu agama Yahudi di sana loh. Kristen Orang itu Roma Yunani semua. sudah aku Astagfirullah. bilang, Kristen itu didirikan oleh Romawi. Kalian nggak percaya? Kristen pertama kali ada di Ethiopia. Jangan Ya, bodoh. siapa di situ yang mengajar? Yesus. Paulus. Dan Paulus mengaku sebagai Kristus. Makanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Iya. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus. Begitu loh. Ya, Bukan loh. terserah. Jangan Nggak usah. Allah. Dia bilang dia disalibkan loh. Dia sudah disalibkan bersama Kristus. Itu dia makanya dia termasuk Kristus tuh. Iya, memang di 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, jadilah teladanku, sebagaimana aku juga. Duh, santai dong kawan-kawan yang di bawah ya. Ini kan pewartaan. Bilang Gurunda, Sabar aduh kalian lah. jahat bener. Tunggu nggak apa-apa. Nanti Gurunda bangkit di menit ketiga. Stay tune aja, stay tune. Kalian. Ya Nanti naik Allah lagi. ya. Makanya buat teman-teman juga yang ini yang berbicara satu-satu. Saya ikut tap-tap Jangan layar nih, bersamaan. host. Bentar. Memang Coba jahat aku- mereka, jahat. Pak Ketut, biar Pak Ketut bicara dulu, Bunda Rahma. Silakan. Saat Ali. Enggak izin Jangan ada nanya Bang persoalan Adi. bicara. Iya. Ya. Izin nanya Pak Bang Adi. Bang Adi penasaran nanya yang tadi itu karena tadi penasaran dibahas di sebelah. Nah, saya Tapi pengen tadi nggak ada kesempatan bicara. tidak. Saya mau selesaikan percakapan ini Iya. karena Injil Matius 28 ayat 19 ini mau saya kupas tuntas malam ini dengan Bang Jumo. Iya. Karena tadi jelas Bang Adi dibahas bahwa seluruh bangsa itu adalah konteksnya tidak keluar dari Bani Israel. Sebagaimana tadi juga ada di Yosua, ada di Hakim-Hakim, bahwa kembalilah suku Israel, yaitu seluruh bangsa itu. Jadi
seluruh bangsa itu merujuk kepada suku Bani Israel gitu. Tidak keluar dari Bani Israel itu, Bang Adi. Kan jelas ayatnya Kok tadi bisa dibahas. begitu? Bukan begitu. Jelas di situ katakan, pergilah ke seluruh bumi. Kalian ngerti nggak ke seluruh bumi? Banyak cerita. Mana ada kata bumi di situ? Tambah-tambahin lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Bukan jadikanlah semua, tapi jadikanlah murid semua Lah, iya. ras muridku. Iya, terus? Ras murid Yesus apa aja? Ras muridku, semua bangsa muridku. Ya. Semua bangsa murid Yesus bangsa apa aja? Kamu nggak usah. Bangsa murid Yesus bangsa apa Itu aja? sudah jelas bahasanya, nggak usah kamu teliti. Bangsa murid Yesus bangsa apa aja? Semua bangsa muridku kok. Oh, nggak mungkin. Yesus mungkin. mengatakan, dengar. Yesus mengatakan di Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi jangan kau tambah-tambah. Itu pengakuan Yesus sendiri, oke? Dia sama orang Samaria, ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang Samaria, domba atau guguk? Ya. Domba atau guguk? Anjing. Makanya telan, tepuk tangan. Itu Mana? Coba tunjukkan di mana pengakuan Yesus, aku diutus untuk guguk. Mana dalilnya? Mana dalilnya aku diutus untuk guguk? Oke, aku jelasin ya. Jelasin. Minta dalil kok jelasin. Apa yang ingin kau jelaskan? Apa yang ingin kamu jelaskan sementara Yesus tidak diutus untuk guguk? Kamu diam dulu dong. Gimana sih? Pada saat Yesus mengatakan, mana dalilnya? Dalil dulu baru kamu jelaskan. Jangan kau panjang lebar habiskan waktu kita jelasin, tapi tidak ada dalil ujung-ujungnya. Oke, aku buka yang di Matius ya. Ya, silakan. Bentar. Yang pada saat Yesus sama orang perempuan Samaria. Iya. Kalau saya jadi Kristen malu saya baca itu, malu. Kok malu? Ya, karena Yesus mengiyakan di luar Yahudi itu sebagai guguk. Nah, pada saat terakhirnya Yesus mengatakan apa ke perempuan itu? Imanmu benar. Apa akibatnya? Anaknya sembuh. Ya, itulah. Ya sudah, kalian ke Yahudi sana kalau kalian punya penyakit. Tetapi tentang konsep keyakinan, Yesus tidak diutus kepada yang lain. Kalau dia mau obati orang, boleh saja. Siapapun boleh diobati kalau dia sakit. Siapapun boleh diobati Yesus kalau itu orang penyakit sakit. Tetapi yang dimaksud Yesus ini diutus kepada Bani Israel tentang ajarannya, bukan tentang pengobatannya. Coba perempuan ini minta apa? Minta hidup kekal? Tidak, dia minta anaknya disembuhkan. Sembuhkan anaknya dengan syarat dia harus ngaku sebagai guguk, ngaku sebagai budak, ngaku pemakan sampah. Hayo, Yesus mengatakan imanmu betul. Artinya apa? Yesus mengaminkan wanita tadi adalah guguk, budak, pemakan sampah. Apa? Anda mau bantah? Hah? Anda mau bantah? Mulut lu ngomong terus. Ya itu saya sudah kasih kesimpulan daripada dalil sebelum kamu baca. Nah, kamu ngomong. Karena dalilmu itu sudah di luar kepala. Kamu nggak paham tapi kamu nyimpulkan sendiri. Nah, itulah. Lah itu baca. Silakan Anda baca. Silakan. Mulai. 1, 2, 3. Aku cari ayat. Yang lain diam. Bentar ya. Iya. Aku ayat. Santai aja dong Juma, biasa aja, nggak usah kayak perempuan. Saya santai loh, kok jadi perempuan? Saya santai, cuman kasihan sama kalian. Kasihan aja dirimu sendiri yang cari duit lewat menghujat, melecehkan.
Nah itu aja kasih sayang ke dirimu. Ya enggak, jangan sakit hati, jangan sakit. Jangan Ya sakit kan? hati, sudah KO enggak dapat koin juga. Iya. Saya mau Double sakit hatinya. Double sakit hati. Enggak dapat koin. Ajarannya juga ternyata terbukti enggak sampai ke Yesus, kan double. Jadinya bisa cuma curhat. Kalau saya mau koin, tinggal saya SMS orang-orangku, stafku semua. Dek, Ya kita iyalah, gajian tanggal lo kan 30, didewakan, kirim koin. lo udah didewakan. Kalau saya mau, Lo udah didewakan gampang itu. banyak kan, Bang. Nah, saya hitung 1, 2, 3, mereka semua di bawah ini akan lempar koin 3.800 orang. Kalau saya mau. Udah didewakan sama mereka. Lo kan udah didewakan sama mereka. Iri bilang. Terus kenapa kamu sakit hati? Nggak sakit hati. Terus kalau dia kan lo mau ngasihani gua, mau ngasihani kita. Nggak, maksudnya kenapa sakit hati? Kenapa iri dengki? Kenapa? Mau sendiri. Aku nggak. Kenapa iri? Kenapa dengki? Kenapa? Yang pertanyaan abang apa itu, Pak? Coba ulangi. Pertanyaan abang ini apa? Nah, nggak ada pertanyaan. Kita cuma mau membuktikan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Tidak, Bang. Mana dalilnya pengakuannya Yesus untuk guguk? Mana? Waktu Yesus, murid Yesus itu di buku apa kan, takut Yesus disalib, ya kan? Murid itu ya ketakutan, karena nggak ada bela dia, kan ketakutan lah. Yesus disalib. Jadi turunlah, kan Yesus jadi Roh Kudus ya kan? Sudah yang mati dalam Paskah itu kan jadi Roh Kudus. Yesus itu turun di atas kepala mereka menyuruh, pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah kabar Injil. Jadi karena kalau mereka sudah percaya, baptislah mereka. Yang tidak dibaptis hukum. Nah, gitu. Yang nggak mau percaya enggak. Wah, dihukum dalilnya itu. Markus 16 itu. Yang tidak percaya baptis, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu yang diperhatikan Belanda kemarin. Tidak begitu, tapi kalau yang insya Allah ini, kalau tangan salah, tangan diputus ya kan, dia tidak. Ajaran Yesus itu kasih, Bang. Tetap disayangi, dibaikin. Tidak ada. Baca Matius 19. Kata Yesus ketika ditanya, Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah-perintah Allah. Nah, itu tidak ada itu kasih, apa kasih? Kasih noindro. Di mana tertulis itu? Matius 19, Kak Ros. Ada dibilang Allah di situ, nggak usah orang. 19 ayat berapa? Di situ jelas sekali dikatakan di kitab Anda sendiri ketika ditanya oleh salah seorang murid yang ada di sana. Nggak Allah juga, nggak ada Allah di situ. Nah, di kitabmu bertaburan kata Allah. Ini bertaburan di kitabmu nih. Tapi nggak Allah juga. Ini Allah ini. A-L-L-A-H itu Allah. Ini Allah ini. Kalau kami melafalkan Allah karena kami membaca original teksnya. Kalian membaca Allah karena kalian malu-malu. Kenapa kalian membacanya Allah? Kenapa? Karena kalian malu. Karena Allah ini asalnya dari Quran. Kalian malu menyebutnya Allah. Jadi kalian pakai Allah. Bahasa Indonesia ya, jangan dulu kamu. Kalau Anda baca bahasa Indonesianya maka bacanya Allah. Anda kan tidak mengatakan Allah, Anda mengatakan Allah. Kenapa larinya Allah? Karena kalian malu. Kalian sebenarnya sadar kalau itu adalah Allah, Tuhan yang umat Islam itu. Mulut perempuan. Lah, saya bela iman saya kok dibilang mulut perempuan. Gimana sih lo? Kok bela Allah saya? Nih, iman saya. coba saudari saya Isadora dengarkan ya. Matius 19 di situ dikatakan turutilah segala perintah Allah. Apa salah satunya? Jangan membunuh. Berarti orang Yahudi tidak boleh membunuh Yesus. Nggak boleh. Makanya yang membunuh Yesus itu adalah orang Roma. Makanya Yesus itu adalah hadiah dari orang Roma untuk Kristen gitu. Hadiah. Oh iya, mana ada orang Yahudi? Orang Yahudi dilarang membunuh. Tak boleh membunuh orang Yahudi. Ketika datang perintah, jangan engkau membunuh, jangan engkau
bersaksi dusta, jangan engkau begini, jangan engkau membunuh. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus apa salahnya? Nggak ada. Kenapa dibunuh? Karena kesaksian-kesaksian palsu oleh imam-imam Yahudi sehingga Yesus itu dieksekusi. Yesus itu korban tak bersalah dia itu. Korban tak bersalah. Apakah karena dia ingin menebus dosa? Tidak. Tetapi karena dia korban fitnah dari orang-orang Yahudi yang merasa tersaingi karena pajak tidak lagi seperti sebelum ada Yesus. Perpuluhan berkurang karena lebih banyak jemaat lari ke Yesus. Mereka merasa terancam, oh bahaya ini Yesus ini. Kalau semua orang menjadi pengikutnya, tidak ada lagi yang bayar sama kita. Akhirnya mereka berkongkol, membikin siasat, membikin perangkap, bagaimana caranya supaya Yesus disingkirkan segera. Bahaya pengaruhnya sangat luar biasa. Apalagi dia dikawal dengan mujizat-mujizat. Singkirkan segera. Maka mau dibunuh, dieksekusi, tapi diselamatkan oleh Allah. Begitu ceritanya. Makanya kenapa penyaliban ini hanya mengheboh di Roma, nggak ada di Yerusalem. Oh gitu, jadi diselamatkan lah dengan menipu gitu. Diselamatkan Nabi Isa. Jadi Allah itu menyelamatkan Yesus itu dengan menipu gitu. Kok menipu? Apain? Kok menipu? Lah, iyalah, menipu lah, menyerupakan orang. Iya, Terus menipu. apa? Apanya? Coba dengarkan. Coba. Sebelum Al-Quran itu datang, dengar. Sebelum Al-Quran itu datang, di dalam kitab kalian, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus yang nipu kalian. Orang Yahudi mengatakan mati, Paulus mengatakan hidup, berselisih mereka. Udahlah, nggak usah ke situ dulu. Jadi Allahmu tidak tahu menyelamatkan. Kisah Para Rasul 25 nomor 9, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Mereka mengatakan telah mati, tapi Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan, berselisih paham. Lalu siapa yang mengajarkan mati bangkit? Mati bangkit siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan mati bangkit kepada Roma? Siapa? Anak orang kok dijajakan jadi Tuhan ke Roma. Roma belilah. Dia Yesus itu bukan manusia biasa, itu Allah yang jadi manusia, itu Allah sendiri. Nah itu dia, dari mana? Ini ajaran dari mana ini? Elohim jadi manusia. Ajaran dari mana? Enggak masuk akal abang kan? Abang dibaptis Bukan dulu, tidak masuk akal saudariku. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kenapa Anda yang mengajarkan? Kenapa bukan Yesus? Kalau mau abang bisa nangkap, dibaptis dulu bang. Iya, dibaptis dulu. Penjual obat. Di pasar itu ada penjual obat. Kalau ibu mau sembuh, silakan berbaris, Pak. Naiklah itu orang masuk ke tengah-tengah berbaris, dikasih ramuan. Ini 50 aja ya, dikasih dulu. Setelah dikasih uang bayar 50.000, udah kumpul uang 50.000, dikasihlah minuman itu. Oh dia kuat. Begitu pulang ke rumah minum 1 ember minuman yang tadi, obat yang tadi nggak mempan. Jualan obat. Ada kiri kanannya orang jahat ya kan kata gini. Tuhan. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, saudari saya ini punya Roh Kudus, sudah dibaptis? Loh, kalau jadi Roh Kudus nggak dibaptis lagi, udah jadi Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Anda sudah dibaptis? Anda sudah dibaptis? Oh, sudahlah. Nah, berarti Anda sudah punya Roh Kudus? Loh, Roh Kudus itu Tuhan saya bukan saya sama Roh Kudus, beda lah kok sama. Beda. Anda punya Roh Kudus dalam tubuh Anda? Ya punya lah. Punya. Sekarang coba jawab, saya pakai baju apa sekarang? Kalau sudah dibaptis itu, dia sudah ketawa ditanya kayak gitu. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 Yesus mengatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu Roh Kudus. Saya tanya, sekarang Bang Suma pakai baju apa? Sekarang pentingnya saya tahu baju kamu apa? Kalau Anda tidak tahu berarti yang ada pada diri Anda itu roh dusta. Roh dusta berarti apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran. Nah, malam ini saya pakai baju apa?
Kalau sudah Sementara kalau Bang Suma yang Anda tanya, saudara Angkel ini pakai baju apa? Pasti saya benar. Saya pastikan saya pasti benar. Coba tanya saya. Siapa yang berani tanya saya? Ini Angkel pakai baju apa sekarang? Coba tanya. itu kalau nggak ada Roh Kudus di dalam hati, kayak gitu. Coba Bunda Rahmat tanya saya. Pakai baju apa Angkel malam ini? Angkel Kenel. Coba tanya saya. Pasti saya tahu jawabannya. Pakai baju apa Gurunda? Bang Pakai Uncle. baju laki-laki. Nggak mungkin dia pakai daster. Benar kan saya? Berarti Roh Kudusku lebih hebat. Oh, Anda kaku mulutnya. Ditanya gitu aja bingung. Padahal di kitabnya Anda dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kamu tanya Bang Suma, saudara Kenel ini pakai baju apa? Pakai baju laki-laki, nggak mungkin pakai daster. Benar kan? Benar nggak? Benar nggak Kenel? Benar nggak kau pakai Anda pakai daster ini malam? Entah kemarin, benar nggak? Benar, tepuk tangan dong. Oke ya, jadi wah, ini apa ini? Jadi saudaraku, sekali lagi kita kembalikan ke tema, Kristen itu tidak diajarkan oleh Bani Israel. Kalau Anda mengatakan Kristen diajarkan Bani Israel, siapa dari ke-12 anak Israel, anak Yakub yang mengajarkan menyembah? Sekarang saya tanya, siapa dari ke-12 anak Yakub yang mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus? Siapa? Ada yang ajarkan menyembah manusia Jumat. Lah, Yesus manusia. Ayo. Bukan manusia. Pasti manusia yang lahir kan? Oskeben, Bang. Kalian yang mengajarkan yang manusia ini bukan manusia. Makanya ada embel-embel. Memang dia manusia 100%. Dan jelas-jelas 100% manusia ditambahin. Dan dia juga 100% ilahi. Waduh, ilmu dari mana? Kan tadi sudah dijelasin. Dia 100% yang ilahi karena dia bukan berasal dari sperma laki-laki. Yang ngajarin Anda itu siapa? Dia ilahi 100% karena dia lahir tanpa ayah. Yang ngajarin Anda siapa? Iya betul. Nek Roh Kudus lagi yang difitnah. Orang yang Kalau 100% manusia kemana? Bang, sedikit Bunda Isabella. Kalau dia 100% manusia, keilahiannya 100% lari kemana? Apa minum kopi? 100% keilahiannya lari kemana dia? Keilahiannya? Kalau dia lagi manusia, keilahiannya kemana? Apa dia keluar dulu jalan-jalan atau kemana? Gak bisa lagi. Ibaratkan sebuah cincin, kalau cincin itu sudah 100% emas, berarti nggak ada lagi campuran lain. Ketika Tuhan Anda 100% manusia, nggak ada lagi campuran lain. Ngapain ditambah-tambah lagi? Dan 100% ilahi. Apa itu? Dia bisa membantu orang mati. Astaga. Dia bisa mengampuni dosa orang. Siapa yang bisa mengampuni dosa orang? Tidak ada. Yesus pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Nggak ada. Di kayu salib lo ada lo. Mana tunjukkan dalilnya? Saya berhenti jadi artis kalau ada. Coba tunjukkan. Iya sih, saya percaya sih lu artis, cuma makanya lo kan nembus di sini. Namanya banyak. Sirik aja lu dari tadi, lu sirik aja lu. Apa sih? Kalau kau sudah di surga nanti, ingatlah aku. Mana dalilnya, saudariku yang cantik? Sudah bersama surga. Saudariku yang cantik, mana dalilnya Yesus mengaku dosamu telah aku ampuni? Mana? Malah Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, Bapa ampunilah mereka. Bapa dalam kurung Tuhan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu dia jadi kemanusiaannya tuh bicara. Nah kayak gitu. Nah ini apa namanya? Tadi katanya 100% manusia. Kalau ketika dia 100% manusia, kemana Tuhannya? Kemana? Kemana? Pada saat dia Keilahiannya di mana? Kenapa bisa? Kenapa bisa pribadi Yesus dikuasai kemanusiaan? Taman Firdaus sudah di surga. Itu kalian ya, ketuhanannya. Kenapa Yesus itu, kenapa kepribadian Yesus dikuasai oleh kemanusiaan? Kenapa? Kok bisa Tuhan dikuasai kemanusiaan? Harusnya
manusia itu kerasukan setan, kerasukan malaikat. Ini kok ada manusia kerasukan Tuhan? Gimana ceritanya? Kalau Yesus nggak bisa kerasukan setan. Tapi kerasukan Tuhan bisa. Kerasukan Tuhan bisa. Yohanes 10:20 ini bohong-bohong aja nih Kristen. Dia memang Allah sendiri dia. Dalam Bagaimana ceritanya? Mungkin maksud saudara, itu Theos, dewa yang Yesus itu dewa, gitu. Abang melesetkan agama orang nggak boleh, Bang. Yakinilah agamamu, ku yakini agamaku gitu loh, Bang. Jadi kita damai, nggak saling mengolok. Nggak insya Allah, aku bilang lagi kan. Kalau abang nggak kayak gitu kan, nggak aku bilang insya Allah mudah-mudahan. Jadi kita damai. Yakinilah agamamu, ku yakini agamaku Nah, gitu. terus kenapa tadi Anda menyebutkan Yesus itu adalah Allah kalau begitu? Bilanglah Yesus. Bilanglah Yesus itu Theos gitu loh. Tidak. Insya Allah Bang ya. Abang masuk surga. Ya sama di Anda juga begitu. Belum pasti juga di Anda. Mana dalilnya? Mana jaminannya orang yang menyembah Yesus masuk surga? Mana? Loh, pengorbanan Yesus itu nggak sia-sia tuh, Bang. Mana jaminannya? Itu kan jaminan Romawi ke Anda. Yang saya minta jaminan Yesus. Barang siapa yang menyembahku akan masuk ke surga. Mana dalilnya? Mana? Akulah jalan kebenaran. Iya, akulah jalan bukan disembah. Itu jalan. Kok jalan disembah? Mbak. Surga, udah jelas kan? Loh, jalan menuju ke Monas apa ke Monas? Loh, ya ke Monas, jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga itu surga. Ke Monas, jalan menuju ke surga, Bang. Aduh. Lah, jalan menuju dengar. Jalan menuju ke surga apakah surga? Ya iyalah. Loh. Jalan menuju ke rumah, Bang. Berarti jalan menuju Monas. Berarti kuburan ya. Berarti kuburan itu surga. Dia dikubur dalam 3 hari merubah dirinya menjadi Roh Kudus, Bang. Dia Tritunggal, Bang. Begitu, Bang. Parah. Bang. Parah itu, Bu. Parah. Jalan, Bang ya. Kenapa jalan disembah, Bu? Kenapa jalan disembah? Bukan jalan. Loh, Yesus jalan atau tujuan? Baru ngomong jalan, bukan jalan. Aku adalah jalan atau aku adalah tujuan? Iya, kata Yesus, akulah jalan kebenaran. Siapa yang mengikut? Akulah jalan. Yesus mengaku jalan kok. Iya. Maksudnya ikutilah aku jalanku gitu, ikuti. Nah, berarti dia cuma ingin diikutin dari belakang, bukan disembah. Diikuti ke surga, Bang. Aduh, ikuti, Bang. Dia ke surga, Bang. Nah, lucu ini, lucu. Kalau diikutin ke surga, caranya dengar. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengajarkan jalan ke surga dengan cara menjalankan hukum Taurat? Kalian tidak menjalankan hukum Taurat. Masa kan Anda mengaku ikut dari Yesus dari belakang? Dialah pemimpin kami, Bang. Mimpin kemana? Yesus melakukan Taurat. Kalian? Loh, Taurat itu ada 10 hukum Taurat itu kami imani. Ya, jangan menyembah ilah lain. Kenapa Anda menyembah anak Maria? Loh, karena dia Allah dan dalam rupa manusia. Ya itu dia, makanya jalan Anda salah. Jalannya Yesus beda dengan jalan Anda. Ada nggak Yesus menyembah anak Maria? Yesus, kok Yesus menyembah? Yesus itu Allah sendiri kok ngapain? Faktanya dia menyembah kepada Tuhan Bapa. Bukan, dia itu waktu dia di Taman Getsemani itu dia dalam rupa manusia. Dia sandiwara. Dia lagi sandiwara gitu. Dia mengajarkan kepada manusia untuk sebagaimanapun berita kita di dunia ini tetap kita mengandalkan Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Tubuhnya itu kayak contoh kepada manusia. Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Yang mengikuti dia harus menyembah kepada Tuhan Bapa. Nah, Kristus kenapa menyembah kepada Yesus? Tetap Abang berharap kepada Tuhan, kepada Kenapa Allah, Anda menyembah kepada anaknya Maria? Kenapa menyembah kepada adiknya Yakobus? Kenapa? Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa yang di surga. Terus kenapa Anda menyembah kepada anaknya Yesus? Kenapa? Menyembah Yakobus. Abang ini kok pelajaran jadi bingung aku. Aku punya Alkitab kok abang yang Yakobus itu kan gini. Yakobus itu kan punya adik.
namanya Yesus. Adiknya Yakobus itu menyembah kepada Tuhan yang di surga. Kenapa kalian justru menyembah adiknya Yakobus? Yesus itu anak, kan Bunda Maria kan perawan. Kalau dibilang melahirkan Tuhan. Yesus itu melahirkan anak Tuhan. Bunda Maria, nggak ada abangnya, nggak ada abangnya, Bang. Yakobus? Kalau abang bilang Yakobus abangnya Yesus, makanya kan, bilang aku yang punya Alkitab. Yakobus itu kan anak tirinya. Ada yang mengatakan Yakobus itu anak tirinya, ada juga yang mengatakan itu anak kandungnya. Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? Yakobus itu anak Maria, Yakobus itu anak Maria, atau Yakobus itu anak Yusuf? Mana yang benar? Nah, Yakobus. Apa selamanya ada di dalamnya? Yakobus ini anaknya Yusuf atau anaknya Maria? Lari abang ini. Enggak ada kayak gitu. Bukan Maria. Saudara Tuhan Yesus itu. Yakobus itu saudaranya Tuhanmu. Loh, salah Bang. Kalau ada dalilnya? Aku abang tahu, aku punya kitab kok. Kalau ada dalilnya? Jangan bikin aku bingung lah Bang. Kalau ada dalilnya? Kalau ada dalilnya? Yesus itu, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus gimana? Jadi kita ngomong ya kan. Jangan kita saling olok-olokan. Loh, nggak boleh. siapa yang mengolok? Orang berbicara tentang data loh. Kita berbicara tentang. Saudara, kau diam dulu. Kita bicara tentang data loh. Katanya Yesus dan saudaranya Simon, Yudas, Yusuf. Abangnya siapa? Yesus. Mana ada itu? Yakobus. Kok Saudara. Saudara, kau diam dulu. Ya nggak terima lah abangnya Yesus itu. Abang ini ada aja. Loh, Yakobus itu adalah saudara Tuhan Yesus. La haula wala quwata. Galatia 1:19. La haula wala quwata illa. Kenapa jadi kita yang lebih paham Bible ya? Baca Bibelnya. Aku bingung kenapa Bang. Yakobus saudara tiri Yesus, Yosef bapak tirinya Yesus. Kenapa lu menuhankan bapak tirinya, anak tirinya Yosef? Masa nggak ngerti sejarahnya ini sih? Aneh banget. Iya, jadi Tuhan kalian itu punya saudara. Siapa yang ngomong Juma? Ya, terus kenapa saudaranya tidak menyembah Yesus? Kenapa kalian sibuk nyembah saudaranya orang? Begini Bang, Yesus itu kan masih dalam dunia kan, mengarahkan sembahlah Allah gitu kan pada zaman sebelum Yesus turun. Terus kenapa kalian sembah Yesusnya? Gini Bang, dengar ya Bang ya. Malah nyembah yang nyuruh gurunda ya. Sebelum Yesus itu turun ke bumi, dunia ini manusia ini banyak nyembah patung, nyembah berhala, kayak gitu. Jadi Tuhan ini kan Allah ini kan, aduh kasihannya nanti yang khotbah Bunda apa menyiptakannya. Nanti jadi ku hukum, ku bakar semua, kasihanlah katanya kan. Sampai pada zaman Nabi Nuh kan orang pada semua kan berdosa, iya, siap. Benar di mata Tuhan. Sampai ada dia ke rumah ibadah pun sampai nggak pakai kolor, bersarung-sarung. Kenapa jadi kalian yang lebih paham daripada Yesus ya? Begitu kan, karena kayak gitu sempat dia kan pada zaman Nabi Nuh sampai di bumi yang kenapa larinya sampai ke sana ke Nabi Nuh ya? Hubungannya ya? Ceritanya sebelum Yesus turun, maka sampai Yesus turun. Nah begitu sampai Nabi Nuh ini kan banyak yang kenapa lari ke sana ya? Kan dia akan ke Arbah. Saudariku Isadora, kita gitu. sedang membahas ini Yesus, bahwa Kristen ini adalah agama yang tidak didirikan oleh keturunan Yakub. Ada 12 anak Yakub itu tidak ada yang mengajarkan Kristen. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen itu dulu olok-olokan Bang. Nah apalagi olok-olokan itu parah lagi. Jadi kan olok-olokan Bang. Jadi kan disuruh Tuhan Yesus lah kan ini. Jadi dia Roh Kudus ini kan pergi ke seluruh dunia menginjilai dia. Siapa yang menginjil nggak ada itu Yesus mengatakan itu, nggak ada. Itu data ada dia apa dirajam ya kan. Jadi takut lah. Itu data-data tambahan yang muncul belakangan gitu, itu. Tetapi sudah banyak lah yang pengikut Yesus ini kan. Isadora. Jadi mereka pun berani. Iya aku Kristen, kenapa rupanya? Jadi dia agama Kristen
begitu, Bang. Nggak ada. Begitu, Bang. Nggak ada. Makanya keturunan Yakub sampai hari ini masih praktisi Taurat. Itu karena Kristen ini munculnya di barat. Iya, memang masih Gitu. tapi sampai sekarang pun kami disuruh juga menginjil. Kalau kita berjumpa sama yang terangkan, katanya kayak gitu sama saya menginjil Tapi juga. kan Yesus tidak pernah mengajarkan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus, nggak pernah. Yesus mengajarkan firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhan. Dia Bukan bukan surat-surat Kristen, bukan perjanjian baru yang Yesus Dia perintahkan. menjalankan isi Alkitab itu, Bang. Dialah kabar. Oh no kabar no kita no. juga, Yesus kabar tidak gembira mengenal itu kitab begitu, saudara. Bang. Yesus Aduh. tidak mengenal kitab saudara ini. Dialah isi Alkitab itu, ngapain dia kenal? Dialah isi Ah, Alkitab. berarti Yesus tidak mengajar kitab Anda tidak dikenal memang kan? Ya memang betul. Dialah betul. ajarannya. Dialah isi Alkitab itu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Jadi yang memisahkan itu murid-muridnya lah. Gitu, Bang. Aduh. Muridnya Yesus itu habis dibasmi sama Paulus. Paulus membasmi murid-murid Yesus, nggak ada lagi. Nggak tahu. Isadora. Iya. Bentar, Isadora. Bang, ya, aku ada perlu anakku manggil ini, Bang, ya, bentar ya, aku mute dulu Iya. ya. Udah keluar lah dulu kau. Bukan bapaknya yang manggil. Izin Bang. Lagi. Kita saudara dalam apa itu dari Adam dan Hawa, nggak boleh saling menghujat. Nggak ada Damai yang ya. hujat sini. Iya, memang kita damai. Nggak ada yang menghujat di sini. Kita bicara data kan. Kita bicara data. Jangan pernah menghujat. Harus ada datanya. Yakobus saudaranya Yesus. Nah, Yakobus ini aja nggak pernah menyembah saudaranya. Kenapa kalian yang sibuk? Ya, selanjutnya ada Bang Joel. Silakan Bang Joel. Pasien kita selanjutnya. Izin bang, ini dari Iya, Barus. silakan. Apalagi nih? Matius 28 kan udah selesai tadi. Bang, belum terjawab itu bang. Apanya? Belum terjawab. Ingin belajar tuntas Tadi katanya kan Gurunda disambung karena terus sama penasaran teman-teman. tadi sempat dengar bahasan itu. Ya ini kan Saya itu loh bang. Halo, yang Kristen dibahas Galis apa sih lulus. yang dibahas ini? Yesus Tadi- hanya untuk Bani Israel. Tadi kan abang langsung lompat sama mereka tadi ini kawan-kawan Kristen ini. Belum selesai sama aku tadi. Ya udah, lanjut. Kembali lagi ke situ. Tolonglah bang. Ya udah, ayo, silakan. Patahkan ucapan Yesus sendiri yang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani. Bani itu anak Yakub, Israel. Patahkan itu. Oke siap. Nah, Jadi, silakan. menurut abang, keempat rasul tadi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, diutus Tuhan Yesus, keempat rasul ini ke Bani Israel, begitu bang? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke siap. Nah, Cukup. Terus ini bang, kenapa keempat rasul ini tidak ada yang mati di Israel bang? Iya, karena mereka justru bukan murid Yesus. Mereka bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Penulis Matius bukan murid Yesus. Penulis Yohanes juga bukan murid Yesus. Empat-empatnya bukan murid Yesus. Cukup. Ini bang. Kalau abang terus yang ngomong, pertanyaan saya jadinya nggak nyambung jadinya. Kan saya ditanya, Paman, jadi saya menjawab. Panjang lebar kali. Saya cuma mengatakan Lukas bukan murid, Markus bukan murid, penulis Matius bukan Lewi, penulis Yohanes bukan anak Nikodemus. Udah selesai. Empat kitab Anda ini tidak ada satupun dari 4 kitab kanonik ini yang ditulis oleh pengikut Yesus. Selesai. Oke siap. Zuma. Saya. Bang Zuma. Iya, saya. Kasihan Ade Barus, Bang. Iya, maksudnya. Pak Ade Barus pengen selesai dulu Pak Joel. Dari tadi dia Silakan dulu standar Ade dulu. Barus itu biar jadi kapur barus. Silakan Pak Ade Dari Barus. tadi kelamaan dia. Saya udah 1 bulan mengikuti room ini, senang kali saya. Malam ini jadi benci saya di room ini.
Kenapa bisa? Nggak bisa kita selesaikan satu. Ya udah kita selesaikan. Udah, yang lain pakai selimut, tidur dulu, tidur. Turun aja kalau benci. Yang lain ngopi dulu, yang lain ngopi apa kek cerita-cerita dulu sambil garut pantat. Oke, Biarkan dulu Ade Barus Bang ini Adi, yang silakan. konsen. Saya mute. Marah dia, ngambat. Gara-gara Jun. Ya, biarkan Ngambat. aja dia turun.